Recording in progress. Nah, buat asistensi ini kan karena kemarin eh, apa, materinya cuman absorpsi sama teori dan absorpsinya juga yang kontinu, jadi gue di sini bikin filenya cuman eh, absorpsi yang kontinu. Nah, bedanya batch sama kontinu, kalau batch kayak yang ada eh, Langmuir, Prenglik gitu-gitu. Tapi kalau misalkan yang kontinu, dia di kolom absorber gitu. Terus nanti dia pakai breakthrough curve gitu karena semakin apa ya, semakin lama atau nanti kalau misalkan dia mulai jenuh gitu, dia nanti bakal mulai uh, mulai nggak bisa menyerap solid lagi gitu. Terus nanti makanya ada breakthrough curve-nya itu nanti kayak buat menandakan kalau dia udah jenuh gitu. Nah, ini gue bahas yang soal latihan kemarin aja karena gue juga menyelesaikan ini lumayan lama karena emang susah. Eh, ini kan dia mau buang mau menjerap senyawa organik volatil. Terus dia pakai adsorbennya karbon aktif. Terus kolomnya dimensinya itu diameternya 5 cm dan panjangnya 20 cm. Terus eh, massa adsorbennya 100 gram. Jadi karbon aktif dalam adsorber ini ada 100 gram. Terus konsentrasi VOC dalam ini dalam laju alirnya. Jadi laju alirnya ini kan 600 cm kubik per detik atau ini setara mililiter ya. Mililiter per detik dia gas dan di dalamnya itu ada 800 ppm gas VOC gitu. Terus densitas gasnya ini 0,0012. Nah, eh, sebenarnya kalau misalkan nanti dapat soal ujian, perlu dilihat lagi data mana aja yang berguna untuk dipakai. Karena eh, kayaknya emang tipikalnya Bu Nana nih, tipikal yang nggak apa suka naruh data-data yang bisa aja itu nggak guna atau nggak dipakai gitu dalam soal. Tapi bisa juga ada data-data yang diperluin tapi nggak dimasukin kayak soal UTS kemarin kan. MR-MR gitu, senyawa-senyawa kimia. Jadi coba nanti dipelajarin lagi, diingat-ingat lagi eh, buat struktur komponen senyawa-senyawa yang umum aja gitu sih, yang atau kan kalau misalkan kayak kemarin kan ujung-ujungnya dibantu digambarin gitu ya di papan tulis. Nah tapi itu menurut gua udah cukup apa ya, kayak itu udah dibantu banget gitu walaupun nggak spesifik ini jumlah C-nya berapa, jumlah H-nya berapa gitu-gitu. Nah itu ya mesti kalian kuasain sendiri gitu kimia dasar, kimia organiknya gitu. Nah terus ini ada data kesetimbangannya dari 0 sampai 14. Terus pertanyaannya, waktu breakthrough fraksi adsorben yang digunakan, panjang kolom yang tidak terpakai. Terus kapasitas karbon aktif eh, pada kondisi jenuh gitu. Terus waktu breakthrough diperpanjang menjadi 15 jam. Jika waktu breakthrough diperpanjang menjadi 15 jam, karbon aktifnya berapa? Terus peningkatan laju alir pengaruhnya gimana sama breakthrough dan kapasitas jenuh karbon aktif. Nah, yang pertama kita plot grafik dulu aja. Terus eh, ini kan kalau dari plot grafik ini, ini sebenarnya breakthrough curve-nya ini nggak komplit ya. Dia nggak sampai 1 C per C0-nya gitu. Jadi biasanya harusnya breakthrough curve itu
ada data dari 0 sampai 1 gitu. Karena eh, kalau apa dari 0 sampai 1 tuh menunjukkan kayak oh ini dengan breakthrough curve ini si adsorbernya udah nggak mampu menyerap lagi atau kayak mulai nggak bisa menyerap solut-solutnya. Jadinya keluarannya, jadi breakthrough curve ini menunjukkan keluaran dari feed gasnya tadi. Nah, ternyata keluaran feed gasnya itu tuh mulai ada nih konsentrasi-konsentrasi si siapa solutnya, si VOC-nya tadi gitu. Jadi gasnya nih setelah berapa? Setelah 2 jam dia mulai ada 0,001 eh, VOC yang ikut keluar gitu. Artinya si adsorbernya ini nih udah mulai menunjukkan bahwa dia udah nggak mampu buat menyerap si eh, VOC atau solutnya gitu. Ini sebenarnya asumsinya pada awal sampai sebelum ini sebelum ada keluaran tuh dia VOC-nya terserap 100% ya. Serap 100% sama adsorbennya. Terus ini seiring waktu makin lama dia terpapar dengan gas dan menjerap VOC-nya. Terus makin lama dia makin penuh dong. Karena VOC-nya makin lama makin penuh, jadinya si breakthrough curve ini mulai naik eh, karena adsorbennya tadi penuh di dalam, terus adsorbennya nggak ditambahin atau dibersihin, jadinya kan eh, ruang-ruang kosongnya si adsorben ini kan terisi sama VOC-VOC ini, sama partikel-partikel VOC, sampai pada tahap si karbon aktif nih benar-benar penuh sama VOC sampai nggak bisa dia nyerap lagi gitu. Makanya breakthrough curve itu sampai 1 harusnya, eh, 1,0 itu kan fraksi ya, 0 sampai 1. Dimana kalau misalkan dia udah 1, artinya karbon aktif adsorben dalam adsorber itu benar-benar udah nggak bisa menyerap lagi solutnya, VOC-nya. Artinya karbon aktifnya benar-benar udah penuh banget sampai nggak bisa menjerap lagi dan dia harus dibersihin buat proses penjerapan lagi gitu, buat bisa menjerap lagi gitu. Jadi kalau dia makin ke kanan dan dia makin naik, berarti keluaran gas feed-nya tadi itu semakin banyak apa kayak makin lama nih kayak makin sama aja inlet dengan outletnya gitu loh. Jadi kayak eh, inletnya tadi 800 ppm, outletnya juga 800 ppm gitu. Jadi kayak buat apa gitu kan melewati adsorber. Makanya perlu pembersihan atau apa biar dia bisa menjerap lagi dan nanti gas keluarannya tuh bisa bersih, bisa hilang dari solut-solutnya gitu. Nah, terus buat breakthrough tuh gampang banget ingetnya. Dia tuh pokoknya C per channelnya cari yang 0,05 gitu. Jadi kayak, ini kan kalau dari sini 0,05 nih tengah-tengah ini kan antara 6 sama 8. Nah, terus karena sebenarnya lebih enak kalau misalkan di grafiknya nih udah langsung muncul ya 0,05. Cuman karena ini nggak ada, jadi perlu interpolasi gitu. Kayak gini, antara diinterpolasi antara 8 jam sama 6 jam gitu. Dicari berapa titik tengahnya, terus dapat titik tengahnya 6,82 jam gitu. Jadi breakthrough time-nya adalah 6,82 jam gitu. Terus setelah itu sebenarnya ini eh, gue ngerjainnya nggak urut kayak soal ini karena eh, soal yang kedua itu diperlukan buat soal nomor 1 juga gitu loh. Jadi emang rada ngacak ngerjainnya. Nah, terus eh, yang langkah berikutnya tuh kita nentuin kapasitas karbon aktif. Nah, kapasitas karbon aktif pada saat jenuh. Ini kurang. Nah, pada saat jenuh itu, jadi kan kalau jenuh itu, kalau dari PPT-nya
soal itu, Bu Nana mintanya eh, saat jenuh itu adalah di mana C per channelnya itu satu gitu. Artinya si siapa karbon aktifnya tuh udah benar-benar nggak bisa nyerap gitu. Ini gue salah kata-kata. Bentar. Per channel. Jadi C per channel tuh ya sebenarnya kapasitas juga sih sama aja kayak eh nggak. C per channel tuh eh, konsentrasi akhir per konsentrasi awal gitu. Jadi kayak C-nya ini kan konsentrasi keluarannya. Kalau misalkan konsentrasi keluaran per konsentrasi awalnya satu, berarti kan keluar sama masuk sama ya. Jadi dia eh, nggak ada yang terjerap gitu. Makanya titik C C per channel sama dengan satu ini tuh titik jenuhnya gitu. Jadi kalau jenuh tuh pokoknya benar-benar yang udah nggak bisa menjerap lagi gitu. Jadi satu. Nah, tapi si data apa? Data tadi ini dia datanya dia datanya cuma sampai 14 jam dan 4 apa? Datanya cuma sampai di 14 jam dengan C per channelnya 0,8 gitu. Ini kan masih kurang. Jadi eh, dia perlu diekstrapolasi gitu. Sebenarnya kalau ekstrapolasi kan rada kurang ini ya, rada kurang akurat. Cuman kita abaikan tentang akurat tidak akuratnya itu. Jadi diekstrapolasi, terus sebenarnya rumusnya sama sih kayak interpolasi ini. Cuman yang ini gue langsung pindah ruas aja. Terus dapat tuh waktu dengan dia ini satu apa C per channelnya satu itu dia 16 jam gitu. Artinya kalau adsorbernya udah jalan 16 jam, dia udah jenuh dan perlu dibersihin. Itu. Terus dari ini 16 jam, terus kita cari kapasitas adsorbennya pada saat jenuh gitu. Nah, sebenarnya ini ada rumusnya kapasitas jenuh, cuman dia perlu beberapa data dulu gitu. Nah, datanya ini ada VB. VB ini adalah volume bed. Bed itu kan kolom ya. Jadi volume bed. Bed tuh ya, ya deh bed tuh ini ya. Antara kolom atau adsorbennya aja gue lupa. Tapi pokoknya volume bednya kita asumsiin si volume bed sama kayak volume si ini ya, apa adsorbennya gitu. Terus eh, ini buat volume bednya. eh, ini kan tadi kan, oh oke gue salah karena tadi ini di sini ini diameter 5 cm. Tapi di sini gue langsung masukin 5 cm padahal ini jari-jari. Oke, nanti gue benerin dulu ya. Ini harusnya jari-jari. Terus kan nanti ketemu tingginya berapa. Terus nanti dapat eh, volumenya itu berapa volume bed. Terus buat nyari densitas bednya, eh, masanya si adsorben kita bagi sama volume bednya gitu. Dengan asumsinya ya udah satu adsorber ini terpenuhi atau terisi dengan si adsorbennya gitu. Terus dapat densitasnya si bednya. Terus kita nyari U0. U0 ini adalah kecepatan superficial. Nah, karena tadi di dat di soal cuma diketahuin laju eh laju alir gas, tapi kan satuannya volumetrik ya, sentimeter kubik. Nah, terus buat perhitungannya kapasitas jenuh tuh perlu kecepatan superficial. Jadinya ini diubah dulu ke kecepatan superficial. Dia fit tadi laju alir volumetriknya dibagi luas permukaan si siapa lingkar ya luas permukaan lingkaran karena adsorbernya kan kolom silinder gitu ya. Nah ini masih salah juga nanti gue benerin dulu. Terus eh ini dapat
kecepatan superficialnya, terus masuk ke kapasitas jenuh gitu. Nah, di kapasitas jenuh ini, ya rumusnya ini. Ini sebenarnya ada di PPT pengantarnya Bu Nana. Gue lupa sebenarnya Bu Nana nge-share apa enggak, tapi gue nanti share yang punya angkatan gue tahun lalu aja. Terus, nah, tadi kan di sini simbolnya F ya. Sedangkan di sini simbolnya FA. FA ini tuh, ini apa namanya? Solute feed rate. Jadi, lajunya, laju solut si laju VOC pada feed gitu. Jadi kayak laju VOC pada umpan tuh berapa gitu. Nah, laju solut pada umpan itu caranya kecepatan superficial dikali konsentrasi awalnya gitu. Makanya tadi kita nyari kecepatan superficial si U0 karena kita perlu nyari solute feed rate dengan rumus ini. Nah, terus eh, langsung masukin aja ke sini. Terus ini gini. Jadi kan tadi ini kecepatan superficialnya segini. Terus ini apa? Ini tuh tadi kan 800 ppm ya. 800 ppm itu kan 800 miligram per liter. Nah, dari 800 miligram per liter itu dikonversi jadi gram per mililiter gitu. Kenapa? Karena eh, ini kayak densitas saja kan dia gram per mililiter, sentimeter kubik kan mililiter. Terus kayak satuan-satuan lainnya tuh banyak sentimeter-sentimeter juga gitu. Makanya gua ganti gram per mililiter. Oke, bentar. Sebenarnya kayaknya tuh nggak per. Sebenarnya kayaknya gue salah lagi nih. Ini kan gue gram ya. Tapi kan di soal mintanya miligram. Ya, miligram VOC. Nanti gue benerin lagi. Kayaknya berarti nanti angkanya akan lebih lebih gede dari ini. Ya 0,8 kalau gue nggak salah. Di miligram per nggak ntar deh. Terus gue benerin. Tapi satuannya eh, harusnya miligram aja gitu. Ini gue ngitungnya dalam gram. Ya, terus oh nggak deh, bentar. Ya, nanti gue coba benerin dulu lagi. Tapi ini rumusnya ini kayak gini. Nah, itu tadi dari konsentrasinya, konsentrasi awal ya, si 800 ppm. Memang salah konversi satuan. Oke, gue masih salah. Terus, ini 16 jam adalah waktu saturatednya yang tadi kita dapetin si 16 jam itu. Jadi kayak eh apa setelah 16 jam si kolomnya kan jadi jenuh. Nah, itu dimasukin ke sini. Terus kan dia dalam jam ya. Sedangkan yang lain-lainnya tuh eh, dalam second gitu kayak dengan kecepatan superficialnya second. Jadinya gua kaliin 3.600 biar dia jadi second gitu. Terus nanti setelah perhitungan harusnya nanti eh, satuannya akan gram per gram atau nanti si soal kan mintanya miligram per gram ya. Miligram VOC per gram karbon aktif. Tuh. Jadi gue benerin dulu. Terus dari saturated ini kita mau nyari panjang kolom yang tidak terpakai gitu. Jadi kayak dari soal kedua balik lagi ke soal satu karena buat panjang kolom tidak terpakai sama fraksi adsorben yang digunakan tuh perlu data si eh, kapasitas jenuhnya ini gitu. Terus buat panjang kolom tidak terpakai dia pakai WB. WB ini adalah kapasitas karbon saat breakthrough gitu. Terus rumusnya sama. Ini paling nanti perlu gue ubah lagi. Bedanya di TB-nya doang. Jadi kan TB ini waktu breakthrough ya. Sedangkan tadi TS nih waktu saturated. Time saturated nih time breakthrough. Breakthrough kan 6,82 jam ya. Terus gua kaliin 3.600 juga biar jadi second. Terus ini dapat segini. Terus buat HUNB adalah panjang
atau tinggi unused bed gitu. Nah, ini rumusnya ini dia perbandingan kapasitas breakthrough sama kapasitas jenuh, terus sekalian panjangnya, terus nanti dapat segini. Nah, artinya dari 20 cm ini yang nggak kepake nih panjangnya adalah 11,475 cm gitu. Jadi yang kepake adalah 20 dikurang 11 cm ini gitu. Terus menghitung fraksi adsorben yang digunakan. Jadi kalau fraksi adsorben yang digunakan sih, kalau gue lihat buku, rumusnya kayak gini aja. IWB per W1 ini. Terus dapat fraksinya 42,63%. Nah, terus dari fraksi ini, berikutnya adalah karbon aktif tambahan. Nah, sebenarnya gue juga nggak nemu rumus buat karbon aktif tambahan gini kalau breakthrough diperpanjang. Di buku gue sih nggak nemu, tapi kalau misalkan nanti nemu ya udah. Terus karena gue nggak nemu, jadi ya gue pakai logika perbandingan aja gini, kayak tapi buat pakai perbandingan ini nanti mesti, kalau misalkan besok keluar ya, kalau misalkan besok soalnya keluar perbandingan, nanti mesti nge-state asumsi bahwa kondisi operasi seperti laju alir, kapasitas adsorben, konsentrasi awal, dan lain-lainnya. Pokoknya kondisi operasi lainnya tuh benar-benar sama gitu. Yang berubah cuman masa adsorbennya aja gitu. Karena semakin kan breakthrough-nya tadi kan 6,82 jam ya. Kalau dia diperpanjang breakthrough-nya sampai 15 jam, artinya kapasitas, artinya kan eh, kalau kan kapasitasnya makin gede, tapi kan kita mau kapasitas adsorbennya ini tetap sama. Artinya jumlah adsorbennya yang diperbanyak gitu. Nah, makanya perbandingannya gue pakai kayak gini. Terus dapat eh, kalau 15 jam, kalau waktu breakthrough-nya mau 15 jam, dia pakai massa adsorbennya 219,94 gram dengan asumsi kapasitas adsorbennya tadi itu sama gitu loh. Jadi dengan kapasitas adsorben yang sama antara 100 sama 219 ini, dengan jenis dan sifat karbon aktif yang sama juga, itu dia uh, pakainya 219 gram gitu. Jadi dengan 219 gram karbon aktif dengan kapasitas jenis sifat yang sama itu, dia breakthrough-nya jadi 15 jam gitu. Nah, kan ini ya, yang ditanya adalah masa karbon aktif tambahan. Artinya tambahannya adalah si 219 ini dikurang 100 gram gitu. Jadi kalian perlu nambahin 119 gram karbon aktif biar eh, total karbon aktifnya jadi 219 gram dan breakthrough time-nya jadi 15 jam gitu. Terus buat soal ini yang terakhir, peningkatan laju alir gas terhadap breakthrough time sebenarnya kan dikasih angka 800 eh, cm kubik per detik ya. Tapi setelah gue coba eh, kayaknya susah gitu karena ya susah karena data kesetimbangan breakthrough tadi itu buat kecepatan 600 cm kubik gitu. Jadi eh, kalau mau ngitung buat 800 cm kubik itu perlu data baru lagi gitu loh yang buat, oh iya kalau misalkan kecepatannya 800, C per channelnya berapa-berapa aja di jam-jam berapa aja gitu. Tapi eh, gue juga lihat dari petunjuk dia cuma minta eh, berdasarkan teori aja. Jadi secara teori semakin besar laju alir gas, breakthrough time-nya tuh akan makin cepat karena dengan asumsi eh, kapasitasnya sama, terus kayak eh, masa adsorbennya sama, terus eh, pokoknya segala halnya sama, cuman laju alir gasnya aja nih yang diubah. Jadinya adsorbennya makin banyak gitu loh.
lebih ya kayak dalam satu waktu yang sama antara 600 cm kubik sama 800 cm kubik kan adsorbennya akan lebih banyak terpapar sama si 800 meter kubik gitu. Sentimeter kubik gitu. Makanya kalau laju air gasnya makin gede dengan konsentrasi yang sama ya, dengan konsentrasi yang sama jadinya paparan ke adsorbennya jadi makin lebih banyak gitu. Karena adsorbennya paparannya lebih banyak, jadinya waktu breakthrough time-nya juga akan lebih cepat. Nanti karena waktu breakthrough time-nya lebih cepat, jadinya waktu jenuhnya juga akan makin cepat gitu. Karena dengan adsorbennya masih 100 gram ya berarti eh, akan lebih cepat lagi karena laju alirnya makin cepat. Dan sebaliknya ya, kalau misalkan laju alirnya diperlambat, jadinya si breakthrough time-nya juga akan makin lambat gitu. Terus buat kapasitas absorben, ini kan dia nanya kapasitas jenuh karbon aktif. Sebenarnya kalau yang diubah cuman laju alirnya doang nih, itu kapasitasnya harusnya akan sama aja gitu. eh, dengan asumsinya jenis dan sifatnya tetap sama ya. Kayak tetap 100 gram, terus kayak jenis sifatnya, kapasitasnya itu masih, jenis dan sifatnya masih sama, masanya masih 100 gram, itu kapasitasnya akan tetap sama gitu. Dan parameter kondisi operasi lainnya masih sama, cuman laju alirnya doang nih yang diubah, itu akan sama aja gitu. Karena ya udah yang dipakai kan si adsorben karbon aktif itu doang terus-terusan dipakai gitu. Cuma dibandingin 600 cm kubik sama 800 cm kubik, ya udah gitu. Berarti kapasitasnya akan sama aja secara teori ya. Gitu. Dari sini ada yang mau nanya nggak? Oke. Kak, mau nanya dong Kak, Kenapa? mau nanya. Apa? Kantor buat grafiknya tetap perlu digambar Kak. Oh iya, jadi buat grafik nanti kata Bu Nana udah dikasih sama Bu Nana ya. Jadi kayak kalian terima bisa langsung kerjain aja. Grafiknya udah ada di kertas. Tapi akibatnya kata Bu Nana kemarin waktunya jadi lebih dikit gitu. Jadi besok waktu pengerjaan soal ujiannya akan singkat gitu, akan cepet. Ya paling 1 jam maksim antara 60 sampai 90 lah. Tapi kayaknya kalau dibilang cepet berarti probably 60 menit sih, 60 menit atau 75 menit lah gitu. Menjawab ya. Terjawab Kak, makasih. Ya ada lagi nggak? Kalau nggak ada, lanjut ke teori. Nah, teori ini sebenarnya, kemarin sebenarnya kalau dari penjelasan, gue melihatnya agak riskan ya. Karena kalau gue nggak tahu ya nanti Bu Nana penilaiannya gimana. Tapi kalau misalkan lu salah ini, salah salah milih lah, salah milih aja langsung nol gitu loh. Tapi ya nggak tahu nanti Bu Nana gimana pijakan penilaiannya dia. Nah, buat teori, cakupannya kan ada 4, distilasi, absorpsi, adsorpsi, sama ekstraksi. Nah, terus biasanya tuh model soalnya kayak cuman silakan dipilih eh, berdasarkan kasus atau soalnya gitu. Terus suruh milih metodenya apa gitu. Dan biasanya eh ini gue bikin sebenarnya minta ChatGPT. Jadi kalau misalkan nanti kalian mau latihan teori pakai ChatGPT boleh. Terus tapi dia tuh bentuk soalnya biasanya cuma satu kalimat gini gitu. Kayak bagaimana cara memisahkan CO2 dari udara hasil pembakaran di cerobong cerobong asap industri gitu. Terus dia nanti kayak ya udah cuma dikasih satu kalimat nih doang terus nanti di lembar jawabnya langsung jawab aja kayak
pakai absorpsi gas. Terus tambahin penjelasannya kenapa lu milih absorpsi gas gitu. Terus kayak kemarin kan kayak Bu Nana juga minta buat jangan panjang-panjang alasannya. Jadi kalau misalkan alasan ya udah to the point aja, nggak usah dipanjang-panjangin gitu loh. Nih, kayak kalau ya kan dia misalnya CO2 dari udara pakai absorpsi karena CO2 itu diserapnya pakai bisa diserap pakai amina gitu. Terus absorpsi gas itu efektif biasanya buat gas-gas yang terlarut dalam campuran gas atau campuran ini apa namanya? Ini benar campuran gas. Gitu. Terus yang berikutnya etanol sama air. Terus kayak pengen dapetin etanol kemurnian tinggi, kayaknya distilasi biner gitu. Tapi sebenarnya gue agak ini ya, tadi agak meragukan ini karena setahu gue etanol air itu kayaknya azeotrop ya. Tapi ya udah intinya kalau misalkan sebenarnya gue lupa apakah kalau distilasi dia cuma nyebutin 2 senyawa gini atau kayak apa. Tapi biasanya eh, keywordnya ada ini sih biasanya kemurnian tinggi gitu. Terus kayak yang mau dipisahin liquid-liquid gitu, kemurnian tinggi. Nah itu most likely ya adalah distilasi biner gitu. Terus kalian nggak perlu ngafalin titik didih, tapi kan setidaknya tahu nih kalau etanol sama air, oh ya udah berarti kan lebih cepat nguap etanol kan, apa titik didihnya lebih rendah dibanding air gitu. Terus habis jawaban terus kasih lagi niannya eh, alasannya. Terus berikutnya nih ada air limbah mengandung senyawa organik beracun. Nah ini kayak soal tadi kan, kayak soal latihan itu. Terus metode yang oke adalah adsorpsi gitu karena nanti eh, gas dalam si apa si gasnya ini bisa dijerap sama adsorben gitu. Nah mungkin kadang tuh yang agak menjebak tuh antara absorpsi sama adsorpsi sih gitu karena kan dia sama-sama ini ya sama-sama kayak menarik gitu. Yang satu eh, menarik tapi larut, yang satu jerap. Jadi kayak narik tapi di permukaan doang. Nah, tapi nanti coba dipelajarin lagi aja kayak eh, how to differ antara adsorpsi sama absorpsi gitu. Itu lumayan tricky sih kemarin tuh. Terus oh biasanya adsorpsi juga kalau kalau kata siapa ya kayak oh gue tahun lalu diajarin asdos tuh adsorpsi biasanya kayak oh mau narik pigmen-pigmen atau kayak komponen-komponen yang yang sekiranya tuh dia bisa ditarik sama adsorben gitu. Terus berikutnya nih fenol dari air. Nah ini eh, fenol dari air ini kan dia eh, fenol tuh ini ya apa non polar ya kalau nggak salah ya. Terus kayak karena dia non polar, terus air kan polar, makanya dia diekstraksi pakai pelarut organik non polar. Kayak dia, jadi dia metodenya pakai ekstraksi cair-cair gitu. Terus, nah kalau ekstraksi kan paling kuasain itu kelarutan polar non polarnya gitu. Terus kayak ini kan kalau fenol ya paling kan kayak dihafalin aja yang non polar tuh senyawanya apa aja yang umum, terus kayak yang polar apa aja, terus paling seisengnya Bu Nana paling dikasih senyawanya yang tengah-tengah gitu, misalkan kayak etil asetat atau kayak eh, isopropel alkohol itu kan senyawa semipolar gitu, bisa aja keluarin soalnya model kayak gitu. Terus soal berikutnya nih campuran gas benzena toluen. Terus dia nyaraninnya absorpsi karena benzena toluen
diserap pakai adsorben seperti zeolit. Nah, ya. Ya, jadi dia gasnya tuh punya solut benzena sama toluen, terus ditariknya pakai adsorpsi. Terus ini ada lagi H2S sama H2S dari gas alam. Terus dia pakai absorpsi. Terus ada lagi nih asam asetat. Asam asetat dari air. Nah, pelarut organik. Nah, biasanya pelarut organik ini maaf ya kalau misalkan gue salah, tapi kayak kalau pelarut organik umumnya non polar ya, umumnya gitu. Terus kayak eh, karena asam asetat ini juga organik ya, jadi kan dia pasti akan ikut atau larut dalam si pelarut organik ini gitu, dan akan terpisah dari air. Makanya prosesnya atau metodenya adalah ekstraksi cair-cair. Terus ada lagi campuran air etanol, ini misalnya mau air, jadi sebenarnya sama aja, pakai distilasi. Terus ini sebenarnya alasannya agak agak ambigu ya. Tapi kalau misalkan air etanol, kan air kan lebih tinggi titik didihnya ya. Jadi kalau misalkan lu pasang di 80-90, yang nguap duluan adalah si etanol kan. Airnya belum tentu udah nguap gitu. Jadi airnya tetap akan murni tapi dipisahinnya mungkin di ini di mana di bottom produk gitu. Sedangkan distilatnya akan tetap si etanol. Itu. Terus ini ada lagi karbon dioksida pakai absorpsi, terus limbah cair makanan, limbah cair pabrik, mengandung minyak dan lemak. Terus eh, ya udah dipisahinnya pakai ekstraksi gitu. Nah, ini juga ada key point kayak rangkumannya kayak distilasi, berarti kan kayak eh, ini sebenarnya nanti key point ini nggak akan di state terang-terangan ya di soal, tapi setidaknya dari senyawa kimia yang mau dipisahin eh, atau kayak ya metode pemisahannya gitu, kayak oh ini kayaknya pisahinnya berdasarkan titik didih, atau kayak oh ini misahinnya berdasarkan kelarutan gitu-gitu. Jadi nanti bisa nentuin dia distilasi, absorpsi atau yang lain-lainnya gitu. Terus kayak absorpsi gas, misahin komponen gas, terus absorpsi. Nah, ini pemisahan senyawa eh, kayak ya ada solutnya gitu. Nah, ini nanti coba dipelajarin lagi aja antara absorpsi gas sama adsorpsi. Terus buat ekstraksi, dia narik komponen atau solut dari carrier ke solventnya, Kak. Tuh. Ya sih, gitu aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Halo Kak. Nambah? Oke, izin bertanya tapi buat yang nomor satu tadi, Mm-mm. eh, sebenarnya perbedaan yang continue sama batch di adsorpsi itu gimana ya? Biasanya kalau hmm, kan kalau pokoknya kalau yang batch kan tadi kalau lihat latihan soal yang kemarin tuh, soal nomor 1 tuh yaitu batch, soal nomor 2 itu continue. Kenapa? Karena kalau batch biasanya
mulainya dari dia model adsorpsinya apa, kayak isotermis Langmuir, Freundlich gitu-gitu. Terus dia tuh biasanya cuman di satu tempat, terus kan batch. Jadi kayak gue lupa datanya gimana, tapi pokoknya kan perpindahan apa sih, perpindahan solutnya tuh eh, di satu waktu itu aja gitu. Terus kayak kurva kesetimbangannya tuh, oh ya kalau misalkan eh ya kalau misalkan konsentrasinya segini, dia konsentrasi akhirnya jadi segini gitu. Terus apa sih, gue lupa deh kalau yang kurva batch itu kan konsentrasi, ya konsentrasi solut per fit sama itu kan di X-nya ya, sumbu X itu konsentrasi solut per fit sama di Y-nya tuh konsentrasi solut per apa tuh, per adsorben. Nah itu tuh datanya tuh cuman kayak gitu aja gitu, kayak antara apa sih eh, yang fitnya konsentrasi per fitnya masuk sekian, yang teradsorb akan sekian. Nah gitu. Kayak kalau misalkan konsentrasi solutnya sekian, dia teradsorbnya sekian gitu. Makanya datanya kan beda-beda. Terus nanti diplot kan, terus nanti dapat model-model uh, Freundlich dan lain-lainnya gitu. Nah, terus tapi itu dia ya udah satu cuman di satu waktu doang gitu loh. Dia cuman kalau misalkan adsorben sama fit dicampur terus nanti keluar hasil itu ya udah satu doang, terus itu namanya batch. Tapi kalau misalkan continue tadi ciri khasnya itu Pak, nanya-nanyain breakthrough time terus pakai breakthrough curve gitu-gitu. Karena kalau continue kan kayak tadi gue jelasin si eh, continue kan biasanya di kolom adsorber gitu kan. Biasanya di pabrik kan juga nanti pakainya continue gitu. Terus karena continue jadinya si siapa nih, si umpannya nih masuk terus. Dia kan bawa solut terus, dia masuk terus-terusan. Terus nanti keluarnya itu awal-awal ya bersih gitu, bersih dari eh, pengotornya gitu, atau ya awal-awal bersih dari pengotorannya, tapi lama-lama nih dia karena dia continue terus kayak adsorbennya dipakai terus tapi nggak dibersihin, makanya dia muncul mulai kayak nggak bisa menjerap si pengotornya lagi gitu, makanya muncul breakthrough curve. Jadinya nanti seiring waktu dia si kolomnya akan jenuh dan nggak bisa menjerap si pengotornya lagi. Paling itu sih perbedaannya antara batch sama continue. Oke, Kak. Tapi kalau dari data kesetimbangannya gitu, kurang lebih sama kayak yang batch ya, buat continuous tuh. Nah, kalau data kesetimbangan, kalau misalkan si batch kan tadi eh, satu tuh dia konsentrasi solut per fit kan, si sumbu X-nya. Sedangkan sumbu Y-nya konsentrasi solut per adsorbennya gitu. Nah, kalau continue, dia biasanya akan pakai waktu gitu. Karena kan berhubungan sama breakthrough curve-nya itu. Breakthrough curve-nya kan dibikinnya dari waktu. Jadinya data kesetimbangannya pasti waktu sih gitu. Oh, oke. Jadi sebenarnya dia emang nggak pakai model yang kayak Langmuir, BT gitu-gitu atau gimana? Maaf, Kak. Iya, pembelajaran gua tahun lalu dan selama ini sih adsorpsi kontinu nggak pakai si BT atau Langmuir gitu sih. Atau mungkin ada, cuman apa ya, lebih lebih pakai pendekatannya dari si breakthrough curve itu aja sih. Oke, makasih, Kak. Sama untuk PPT absorpsi, kira-kira apakah sudah ada di Teams atau di tempat lain, ya? Gue sih ngecek kemarin belum ya, jadi nanti gue kirim atau gue upload juga. Oke, terima kasih ya. Oke, ada lagi yang lain?
Oke, kalau nggak ada, asistensinya gue cukupkan sampai di sini. Makasih buat yang udah datang. Nanti file-filenya gue revisi dulu, terus nanti gue kirim ke grup lain. Gitu. Semangat semua besok. Makasih banyak, Kak. Makasih banyak, Oke. Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak.